kali ini saya akan membahas pembagian ilmu tasawuf. Yang pertama, tasawuf falsafi, yang kedua, tasawuf akhlaki, dan yang ketiga, tasawuf irfani. Jadi, tasawuf ini sebagai salah satu cabang penting dalam tradisi Islam, memainkan peran sentral dalam pengembangan spiritualitas dan moralitas umat muslim. Dalam konteks ini, tasawuf tidak hanya dipahami sebagai praktik ritual semata, tetapi juga sebagai sistem pemikiran yang mendalam yang mencakup berbagai aspek kehidupan. Ada 3 dimensi utama dari tasawuf falsafi, akhlaki, dan irfani, menyediakan kerangka yang komprehensif untuk memahami hubungan antara manusia, Tuhan, dan alam semesta. Yang pertama ada tasawuf falsafi. Tasawuf berasal dari kata safa yang berarti bersih atau suci, merujuk pada penyucian batin untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tasawuf memiliki makna mendalam terkait proses spiritual dan moral individu. Sementara itu, tasawuf falsafi mengintegrasikan pemikiran rasional dengan pengalaman spiritual, menekankan bahwa untuk mengenal Tuhan, seseorang perlu menggunakan akal dan logika. Dalam praktiknya, tarekat berfungsi sebagai metode untuk mencapai kedekatan dengan Allah, di mana individu yang menempuh tarekat disebut salik, ibarat musafir dalam perjalanan spiritual yang penuh tantangan. Jadi, sejarah tasawuf falsafi ini mengalami pasang surut. Awalnya pada abad 1-2 Hijriah fokus pada zuhud, dengan tokoh seperti Hasan al-Basri dan Rabi'ah al-Adawiyah. Abad ketiga Hijriah menandai perkembangan pesat dengan munculnya 3 aliran utama. Yang pertama tasawuf murni, yang kedua akhlaki, dan yang ketiga metafisika. Al-Hallaj menjadi tokoh kontroversial pada masa ini. Abad keempat Hijriah menyaksikan penyebaran tasawuf. Namun, abad kelima Hijriah diwarnai dengan pertentangan dengan ulama fikih karena pengaruh Neoplatonisme. Tokoh seperti Suhrawardi dan Ibnu Arabi memadukan tasawuf dengan filsafat. Abad ke-7 Hijriah menandai berdirinya lembaga pendidikan tasawuf. Namun, gairahnya menurun akibat kritik ulama syariat. Akhirnya, perkembangan tasawuf falsafi mengalami penurunan signifikan pada abad ke-8 Hijriah dan 9 Hijriah. Selanjutnya, tasawuf akhlaki. Tasawuf akhlaki adalah cabang tasawuf yang fokus pada peningkatan akhlak manusia. Tujuannya adalah untuk menggali hakikat kebenaran yang dapat menjadikan individu bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui metode-metode tertentu yang telah dirumuskan. Tasawuf akhlaki sering juga disebut sebagai tasawuf sunni, merupakan bentuk tasawuf yang berpegang teguh pada Al-Quran dan Al-Hadis. Pengembangan tasawuf akhlaki ini dilakukan oleh para ulama salaf al-salih. Yang pertama, takhalli, yaitu proses membersihkan diri dari sifat-sifat buruk dan maksiat. Ini adalah langkah pertama yang harus dilakukan oleh seorang sufi. Yang kedua, tahalli, yaitu menghiasi diri dengan nilai-nilai terpuji dan berbuat baik. Setelah membersihkan diri, kita harus berusaha untuk menjadi lebih baik. Dan yang ketiga ada tajalli, yaitu pengalaman spiritual yang mendalam di mana individu merasakan kedekatan dengan Allah. Ini adalah puncak dari perjalanan spiritual. Selanjutnya, tasawuf irfani. Tasawuf irfani adalah upaya mencapai kedekatan dengan Allah melalui penghayatan sifat-sifatnya dan penyempurnaan akhlak, menjauhi pengaruh duniawi. Makrifat atau pengetahuan ilahi yang diperoleh melalui hati nurani, bukan logika atau pembelajaran, menjadi kunci dalam tasawuf irfani. Kita masuki pada sistem pembinaan tasawuf irfani. Yang pertama ada riyadhah, yaitu latihan spiritual untuk menghindari maksiat dan dosa, membutuhkan kesungguhan dan istiqomah untuk melawan sifat buruk. Yang kedua ada tafakur, yaitu berpikir mendalam dan sistematis tentang sesuatu sampai mempengaruhi hati, perilaku, dan seluruh tindakan.
seperti yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali. Dan yang ketiga, ada tazkiyat an-nafs, yaitu membersihkan dan menyucikan jiwa agar lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, ada zikrullah, yaitu mengingat Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang disembah, merupakan pengalaman batin yang juga diisyaratkan dalam Al-Qur'an. Jadi kesimpulannya, tasawuf falsafi ini adalah pemikiran filsafat ketuhanan. Contohnya, merenungi bahwa semua ciptaan adalah manifestasi Tuhan. Selanjutnya, tasawuf akhlaki, yaitu akhlak dan pembersihan hati. Contohnya, menahan marah saat dihina, bersabar, bersikap jujur. Selanjutnya, tasawuf irfani, yaitu pengalaman batin dan ma'rifah. Contohnya, berzikir, menyendiri karena rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah pemaparan materi dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf, dan semoga kita dapat bertemu lagi di lain waktu.